Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saleh Basir di channel ini ya, channel yang membahas berbagai strategi ya keuangan yang unik ya untuk mendapatkan aset dan bagaimana cara kita mengolah sebuah investasi ya. Ya baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas satu strategi bisnis yang cukup unik dan menarik ya. Jadi saya beri judul bagaimana cara cerdas membeli mobil premium tanpa mengurus cash flow ya. Ya, jadi kita akan jelaskan bagaimana cara membeli mobil premium, misalnya Fortuner ya, Pajero, Innova atau Alphard dan sebagainya yang di mana mobil mewah ya gitu ya, yang bisa kita beli tanpa mengurus cash flow kita. Ya, secara umum masalah umum yang sering dihadapi oleh orang yang ingin membeli mobil gitu ya, terutama yang mobil mewah atau premium. Banyak orang mampu membeli mobil premium, tapi ya, tidak semua ya nyaman dengan cicilannya lah gitu ya. Jadi masalah yang sering dihadapi adalah DP langsung habis besar gitu ya, sampai 20%, 30% gitu ya. Kemudian jadi dana terkuras untuk membeli atau membayar DP-nya gitu ya. Kemudian cicilannya juga relatif besar kalau ini adalah mobil yang katakanlah 800 juta ke atas yang sampai 1 miliar gitu ya. Jadi cicilan di mana relatif cukup besar. Mungkin dia ada usaha juga di bidang lain yang harus dijaga cash flow-nya gitu ya. Jadi bagaimana agar cicilan tadi tidak menekan cash flow kita gitu ya. Kemudian dana liquid terkunci gitu ya. Jadi katakanlah kita tidak bisa fleksibel untuk membayar cicilan karena ada dana yang tidak bisa kita pakai ya, yang tidak bisa kita gunakan sewaktu-waktu lah gitu ya. Dan keputusan itu terasa berat karena ketika cicilannya cukup berat, apalagi ketika usahanya lagi down gitu ya, cash flow-nya lagi seret, ini kadang agak menekan si owner atau calon pembeli mobil tadi, gitu ya. Secara umum masalah dari beli mobil-mobil premium yang mewah gitu ya, terutama bagi cash flow yang masih harus dijaga itu adalah seperti itu. Jadi masalah utamanya sering bukan pada harga mobilnya sebenarnya ya. Jadi masalahnya adalah cara mengelola cash flow dan dari aset tadi gitu ya. Jadi di dalam video ini saya coba satu ide unik gitu ya, yang bisa sebagai solusi di mana kita bisa membeli mobil premium dengan tanpa mengurus cash flow kita gitu ya. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana menyusun sebuah skema gitu ya, strategi pendanaan gitu ya, financing di mana cicilan mobil tetap terjaga dengan baik ya. Kemudian cash flow kita juga nyaman gitu ya. Ini yang coba saya tawarkan ke teman-teman semuanya. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat membeli mobil premium adalah semua dana langsung habis untuk DP gitu ya. Jadi kalau 200 juta, 3 juta kita langsung bayarkan untuk membayar DP. Tentunya ini akan ketika kita cash flow kita tidak terlalu mencukupi atau terlalu berlebih gitu ya. Tentunya nanti ketika cicilan karena 3 tahun, 5 tahun itu akan terasa berat gitu ya. Kemudian tidak menyiapkan buffer dana, gitu ya, buffer darurat ketika terjadi apa fluktuasi apa usaha kita gitu ya. Kemudian kita juga mengambil cicilan tanpa simulasi itu yang sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Kemudian tidak menghitung dampak ke cash flow usaha atau cash flow keluarga lah gitu ya. Dan kita pengen cepat ya, pengen cepat apa namanya membayar melunasi mobil tadi tanpa melihat struktur daripada keuangan kita gitu ya. Nah, jadi saya berikan satu solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya yang ingin membeli mobil mewah gitu ya, yang premium ya, katakanlah Pajero, Innova dan sebagainya tadi, di mana mobil tetap dibeli dengan cara normal ya melalui showroom gitu ya,
memakai apa namanya kredit pemilikan mobil syariah, ya, KPM syariah yang saya tawarkan gitu ya. Kemudian tetapi strukturnya coba kita olah gitu ya, sehingga dananya nanti bisa disusun secara lebih cerdas gitu ya, sehingga tidak mengganggu cash flow daripada teman-teman semuanya gitu ya. Jadi tujuannya adalah cash flow tetap sehat gitu ya. Artinya katakanlah kalau Bapak Ibu ada usaha, jadi tetap terjaga apa namanya cash flow usahanya. Kalaupun ada apa namanya keluarga yang harus kita manage ya, cash flow keluarga juga tidak mengganggu keuangan keluarga. Kemudian keputusan juga lebih tenang gitu ya, karena kita merasa nyaman dengan apa itu dengan cicilan tadi, tapi dengan performa dengan cash flow kita yang terasa tidak terlalu memberatkan gitu ya. Kemudian dana tidak langsung habis ya, karena kita manage secara cash flow kita akan kita manage ya. Kita gabungkan antara cicilan mobil dengan performa investasi yang akan kita buat gitu ya. Dan aset dikelola secara disiplin gitu ya. Jadi aset tetap dikelola secara disiplin untuk menghasilkan keuntungan, di mana sebagian keuntungan itu untuk membayar cicilan mobil lah. Kurang lebih seperti itu pendekatannya gitu ya. Jadi prinsip dasar dari program ini adalah kita akan membeli secara normal ya. Katakan Bapak Ibu teman-teman memilih satu mobil baru atau mobil bekas ya boleh ya, yang katakan masih lumayan tinggi harganya, misalnya 800 juta gitu ke atas gitu ya. Kemudian tidak ada penitipan dana, jadi tetap dana itu dikelola oleh di rekening Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kemudian kami akan bantu bukakan gitu ya rekening dana LDN gitu ya, investasi di saham syariah ya, di mana Bapak Ibu dan teman-teman akan membuka rekening tadi atas nama Bapak Ibu sendiri atau nasabah sendiri. Selanjutnya kami akan bantu apa edukasi gitu ya, bagaimana cara mengelola dana tadi sehingga bisa menghasilkan return keuntungan yang optimum gitu ya, sehingga untuk mencicil mobil tadi itu dengan cara menggunakan dana dari profit investasi saham gitu. Tentunya juga kita sesuaikan dengan profil resiko dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ya, artinya bagi yang mungkin masih muda gitu ya, ya katakanlah high risk, high gain, tetapi mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah berumur ya 50 ke atas, mungkin katakanlah kita moderat gitu ya. Jadi kami akan sesuaikan dengan profil daripada profil resiko daripada nasabah atau klien ini. Kemudian aman karena dana tetap atas nama Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian kami dampingi eh, secara personal gitu ya dan profesional pengolahan dana tadi atas nama Bapak Ibu gitu ya. Kami dampingi edukasi, pilihkan saham-sahamnya, juga manajemen risiko dan sebagainya sehingga bisa mengatur cash flow untuk pertama mendapatkan keuntungan, yang kedua bisa mencicil mobil dari profit saham tadi gitu. Kemudian apa namanya metode ini mungkin tidak cocok untuk semua orang, tapi mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang tertarik dengan ide ini, gitu ya, gagasan ini, silahkan nanti bisa menghubungi saya ya, untuk kami bantu mewujudkan mobil impian daripada Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya kasih contoh ilustratif gitu ya, contoh ilustratif yang mungkin bisa dibuat gitu ya. Katakanlah Bapak Ibu ingin membeli Fortuner gitu ya, katakanlah seharga 750 juta gitu ya, baru ini. Kemudian DP katakanlah 20% sekitar 150 juta ya. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu akan membuka satu rekening RDN gitu ya. Membuka satu RDN eh, apa sebesar 600 juta gitu ya. 600 juta di mana tenornya nanti kita membeli secara kredit gitu ya atau pembiayaan syariah gitu ya. Jadi mobil dibeli katakan dengan DP 150 juta, kemudian Bapak Ibu membuat satu RDN investasi saham atas nama Bapak Ibu sendiri sebesar 600 juta, gitu ya. Kemudian kita membeli mobil secara kredit ya dengan tenor katakanlah 5 tahun, gitu ya. Estimasi cicilan itu katakanlah 13 juta sampai 14 juta ya, mungkin sampai 15 juta lah, gitu ya. Artinya nanti tergantung daripada leasing yang akan kita apa pakai gitu ya adalah saya hitung kurang lebih antara 13 14 juta gitu ya.
Nah, pertanyaan kuncinya bagaimana kita menyusun suatu struktur ya sehingga cicilan tadi bisa diambil dari keuntungan saham gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hitungannya gitu ya. Ilustrasi dengan struktur agresif mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin katakanlah umur 40 tahun yang masih muda-muda lah gitu ya. Dengan menempatkan dana 600 juta di rekening Bapak Ibu sendiri, kemudian nanti karena profit 3% per bulan gitu ya. Ya naik turun lah antara 2% 3% per bulan gitu ya. Katakanlah antara 18 juta ya. Katakanlah kalau 3% berarti 18 juta. Artinya ada satu keuntungan saham di mana satu bulannya 18 juta itu digunakan untuk membayar cicilan mobil gitu ya. Jadi 14 juta per bulan selama 5 tahun ya. Tentunya kami dampingi supaya kita profit konsisten tadi. Jadi nanti pada setelah 5 tahun ya dengan keuntungan tadi 18 juta tadi gitu ya. Kemudian digunakan untuk mencicil mobil 14 juta. Artinya ada ketika setelah 5 tahun mobil akan lunas gitu ya. Kemudian dana 600 jutanya tetap ada di rekening Bapak Ibu, mobil lunas sehingga Bapak Ibu atau teman-teman bisa memiliki mobil secara gratis ya, tanda kutip ya. Karena dananya tetap 600 juta, Bapak Ibu punya mobil seharga 750 juta, sudah lunas dalam 5 tahun, karena cicilannya diambil dari keuntungan saham ya. Dengan asumsi eh, agresif lah gitu ya, dengan kita bisa untung 3% per bulan ya. Secara matematis, jadi seperti itu, jadi cicilan dari mobil tadi, 5 tahun tadi, didanai dari keuntungan saham sebesar 18 juta per bulan tadi. Akhirnya pada tahun kelima setelah selesai mobil dicicil lunas, jadi full menjadi milik Bapak Ibu, mobil Fortuner tadi, dan dana 600 juta tetap ada di rekening Bapak Ibu. Artinya utuh gitu ya. Jadi punya mobil, punya uang gitu ya. Ya, ini yang menariknya gitu ya. Nah, tapi tentunya ada catatan resiko ya. Tentunya jalan investasi pasti ada apa ada risiko lah. Tidak mungkin sebuah bisnis itu ada pasti untung ya, pasti ada resikonya gitu ya. Eh, jadi karena bergantung pada hasil pengelolaan ya tentunya mungkin ada naik turunnya ya. Tentunya kalau katakanlah bulan ini mungkin minus misalnya gitu ya. Tapi kalau dalam struktur dalam pasar modal dalam jangka panjang itu 5 tahun cenderung untuk naik ya. Mungkin sekarang lagi fluktuatif gitu ya. Sekarang ini kondisi bursa karena adanya perang Amerika Israel melawan Iran ya. Kemudian bursa juga lagi turun jatuh cukup dalam ya. Tapi di satu sisi ini adalah sebagai peluang juga gitu ya. Peluang bahwa ketika IHSG itu sekitar 7.200 gitu ya, saat video ini saya buat gitu ya. Justru ini peluang bagus bagi saham-saham yang lagi murah-murah gitu ya. Dalam tanda kutip bahwa performanya bagus sebenarnya, tapi dalam kondisi harganya lagi murah. Ya. Ini adalah peluang bagus kita kalau ada dana idle bisa masuk dan dapat keuntungan ketika nanti pulih itu akan cukup besar gitu ya. Kemudian resiko ada dana pokok mungkin bisa turun kalau kondisi memang bursa lagi kurang bagus gitu ya. Tapi kalau tadi dalam kondisi yang normal ya relatif normal tidak ada gejolak sebelum kayak perang Amerika lawan Iran ini ya. IHSG kan pada 9.000 gitu ya. Artinya ini sangat memungkinkan kita juga ada resiko dana modal akan tergerus tapi juga ada potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kemudian hasil pasar tidak tetap gitu ya. Tentunya ini apa namanya? Ya bisa fluktuatif, kadang bisa 3%, kadang bisa 5%, kadang minus 1%, itu hal yang wajar. Tapi dengan kita bantu edukasi dan memanage ya manajemen risiko ya daripada investasi saham tadi, diharapkan profit konsisten itu 3% bisa kita dapatkan ya. Dan tekanan psikologis ya tentunya ini investor juga perlu edukasi bagaimana cara menghadapi ketika turun seperti apa ya, ketika naik seperti apa. Jadi kita akan lakukan dampingi secara profesional gitu ya, menghadapi tekanan psikologis ya, terutama kalau kondisi bursa lagi kurang bagus. Tapi kalau lagi profit, saya kira ini
happy aja gitu ya. Ya, ini. Ya, jadi itu tadi yang ilustrasi agresif ya. Katakanlah misalnya ya Bapak Ibu ya udah mungkin tidak terlalu agresif katakanlah konservatif aja gitu ya, yang moderat lah gitu ya. Jadi RDN cukup 300 juta, tidak perlu sampai 600 gitu ya. Mungkin katakanlah yang 300 mungkin ditaruh di yang lebih aman saja, apakah deposito atau kata cash saja atau tabungan ya mungkin katakanlah tidak terlalu banyak di saham gitu ya. Katakanlah buffer jadi sebagai dana liquid yang tidak dimasukkan di saham katakanlah 300 juta juga gitu ya. Katakanlah kita ilustratifnya adalah bahwa tetap profit 3% per bulan gitu ya. Jadi sekitar 9 juta per bulan. Nah, jadi 9 jutanya diambil dari profit saham, sisanya diambil dari tabungan ya. Yang kata tadi cicilan misalnya 14 juta, yang 5 jutanya diambil dari tabungan Bapak Ibu. Artinya mungkin nanti ada kombinasi lah gitu ya. Ada kombinasi antara investasi sahamnya cuma 300, sedangkan tabungan biasa sehingga tidak terlalu beresiko itu sebesar 300 juta juga. Artinya nanti 9 jutanya diambil dari profit saham, yang 5 jutanya dari tabungan. Ya. Nah, tentunya ini lebih moderat atau konservatif gitu ya. Jadi tidak terlalu beresiko kalau terjadi fluktuatif yang mungkin cukup mengganggu secara mental gitu ya. Ya, mungkin bagi sebagian orang barangkali ini lebih cocok gitu ya. Katakanlah yang sudah umur 50 tahun ke atas gitu ya. Mungkin lebih cocok kalau kita memakai yang konservatif ya. Karena tidak bergantung kepada satu pasar yang mungkin katakanlah terlalu bergejolak gitu ya. Kemudian mungkin secara mental mungkin juga lebih tenang karena lebih rendah gitu ya. Dan klien juga tetap punya buffer liquid yang tidak hanya di saham tapi di mungkin di yang lebih aman di deposito atau tabungan gitu ya. Dan lebih tahan dari fluktuasi pasar gitu ya. Ini mungkin yang ada pilihan lah. Apakah Bapak Ibu mau agresif, high risk high gain gitu ya. Tetapi kalau yang moderat konservatif mungkin lebih low gitu ya, tapi lebih tenang. Gitu ya. Ya mungkin silahkan dipilih nanti kami bisa dampingi secara profesional dari kedua metode tadi bisa semuanya dilakukan ya. Nah, kami katakanlah Bapak Ibu pengen mencoba dulu gitu ya. Apakah ini bisa berjalan? Ya, kami bisa membuka peluang untuk trial gitu ya. Katakanlah membuka katakanlah RDN 50 juta atau 100 juta untuk untuk mencoba dulu gitu ya. Oh, nanti kalau memang katakanlah sudah terbukti misalnya ya, 1 2 bulan, oh benar 3% ya. Silakan nanti bisa eh, baru lanjut ke yang lebih besar ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang pengen pengen mencoba trial bisa menghubungi saya di deskripsi gitu ya di bawah dan mungkin bisa istilahnya mencoba dulu lah gitu ya yang uangnya tidak terlalu besar 50 25 monggo ya nanti bisa kita bantu untuk bukakan rekening gitu ya atas nama Bapak Ibu sendiri kami dampingi untuk edukasi bagaimana cara mengelola portfolio tadi sehingga menghasilkan keuntungan 3% per bulan tadi. Jadi nyaman, ya disiplin dan kami juga pemahaman resikonya, kemudian kita coba dengan namanya pendekatannya tadi apakah agresif atau mungkin konservatif gitu ya. Jadi tentunya di pasar modal itu salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk pengolahan dana investasi kita gitu ya. Namun juga harus dipahami bahwa kita juga tidak trading agresif lah gitu ya. Karena mungkin kalau terlalu agresif juga mungkin resikonya juga lebih tinggi gitu ya. Kemudian bukan spekulasi cepat, artinya kita tidak ingin kaya cepat secara di saham ya, tapi secara konsisten saja ya. Profit konsisten 3% per bulan itu sudah cukup bagus gitu ya. Kemudian bukan jaminan hasil tetap karena dalam saham itu sangat fluktuatif sehingga pasti ada resiko, ada fluktuasinya gitu ya. Dan harus realistis dan terukur, ini yang penting ya. Jadi sudah untung 2% 3% per bulan sudah cukup bagus ya. Asal konsisten tiap bulan dalam jangka panjang 5 tahun kita untung lumayan besar gitu ya. Tentunya nanti yang harus dipahami juga dalam pasar modal, tentunya ada manajemen risiko ya, bagaimana kita pengolahan risiko secara terstruktur dan terencana ya. Ada satu patokan-patokan ya yang harus kita ukur ya. Berapa ambang batas yang kata misalnya loss, kemudian berapa gain yang bisa kita dapatkan, itu semua kita ukur secara terukur lah dan terencana gitu ya.
Kemudian evaluasi berkala, karena kita bisa mengevaluasi tiap misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya, kita bisa evaluasi terus-menerus sehingga portfolio kita semakin baik gitu ya. Alokasi yang sehat ya, kita akan proporsional dan bijak memilih saham-saham yang berkinerja bagus dengan harga murah gitu ya. Jadi kata Lo Keng Hong, saham harga apa? Saham Mercy harga bajai lah gitu. Kita pilih yang seperti itu. Ekspektasi yang realistis ya tadi targetnya 3% per bulan saya kira udah cukup bagus gitu ya. Dan buffer likuiditas sebenarnya kita harus juga menyiapkan cash gitu ya yang cukup untuk kalau jaga-jaga kondisi terjadi apa penurunan gitu ya. Tentunya ada dana cadangan liquid yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi siapa yang cocok untuk pendekatan ini bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sebagai pengusaha atau profesional gitu ya, adalah sudah punya penghasilan stabil ya, punya dana awal aset yang katakanlah daripada langsung kita belikan mobil secara cash gitu ya, ya kita bisa kelola portfolio kita sehingga lebih terjaga profit kita, cash flow kita terjaga dan apa performa investasi kita juga bagus gitu ya. Dan disiplin dalam 3 sampai 5 tahun ya. Nah, mungkin pendekatan ini kurang cocok bagi yang ingin hasil instan gitu, yang cepat pengen kaya enggak ya. Dari yang belum nyaman dengan resiko pasar adalah masih takut-takut dengan pasar modal ya mungkin coba dulu nggak masalah gitu ya dengan dana yang minim dulu. Tapi kalau sudah confident nanti bisa masuk lebih besar ya. Ya itu kurang lebih apa namanya metode yang kami tawarkan ya. Jadi kenapa banyak orang gagal? Karena mengejar hasil ya, bukan mengolah struktur gitu ya. Jadi akibatnya salah ekspektasi, terlalu agresif, ya tidak punya cadangan ya, panik saat pasar turun ya, kemudian menyerah di tengah jalan. Ini yang kenapa banyak orang gagal di investasi saham ya. Jadi filosofi program yang kami tawarkan ya, ini bukan soal mobil gratis ya, tapi bagaimana kita memanage cash flow kita gitu ya, memanfaatkan peluang antara opportunity ya, dan artinya di satu sisi kita dapat mobil, tapi di sisi lain kita bisa apa memanage cash flow kita secara baik terstruktur gitu ya. Jadi ini masalah strategi aja, ya strategi keuangan yang unik gitu ya, di mana kita bisa terapkan untuk pembelian mobil secara gratis dalam tanda kutip kali ya, bahwa cicilan kita diambil dari keuntungan saham kita. Gitu ya. Ini bukan soal spekulasi, ya ini masalah strategi. Gitu ya. Tujuannya adalah pertama untuk keputusan bisa beli mobil lebih tenang gitu ya, cash flow lebih sehat gitu ya, dan aset dikelola dengan bijak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan cash kita untuk kita kelola dan proses terasa profesional dan terencana. Ya, tentang saya silakan nanti Bapak Ibu bisa browsing. Saya adalah praktisi pasar modal yang sudah cukup lama ya, sekitar 20 tahun. Kemudian penulis buku aksi korporasi bisa dibeli di Gramedia Digital ya. Ada penerbit Salim Bampat ya, namanya Aksi Korporasi. Kemudian edukator di YouTube sebagai investasi saham apa Saleh Mulunggi ya. Dan saya ada ide-ide untuk pengembangan di bidang investasi saham seperti ini ya. Di samping sebagai direktur utama dan founder daripada PT Al Hijrah Sukses Indonesia. Ya. Silakan bisa dilihat di konsultansaham.com ya website kami dan apa namanya ikuti video-video yang kami berikan untuk berbagai ide-ide bisnis, gitu, ide-ide terkait dengan investasi dan pengolahan struktur gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan aset kita secara gratis tanda kutip gitu ya, dengan memanfaatkan profit dari saham. Disclaimer ya, ini bukan penawaran publik ya, karena ini adalah satu skema untuk investasi atas nama Bapak Ibu sendiri ya. Bukan janji keuntungan tetap, itu hanya ilustrasi dan semua tergantung pada kondisi pasar dan struktur yang digunakan gitu ya. Kemudian semua keputusan harus disesuaikan dengan profil risiko dan kemampuan daripada klien ya. Jadi kalau Anda ingin membeli mobil dengan tekanan cash flow yang apa namanya, ingin menjaga cash flow ya, mobil premium Fortuner, Pajero, Alphard ya, Innova, hybrid dan sebagainya, silakan bisa menghubungi kami di 0818 234 237 gitu ya.
dan website konsultansaham.com dan bisa menghubungi kami untuk kami bantu mewujudkan pembelian mobil premium dengan cara tanpa menggerus cash flow. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.